pemahaman mengenai plafon ke customer. Yang pertama, rumus plafon ke customer adalah seperti ini, yaitu outstanding piutang, ya, tagihan yang masih ada, ditambah order in hand. Ya, ingat ini. Jadi bukan cuman piutang saja, tetapi ditambah dengan order in hand. Itu plafon ke customer. Nah, sistem plafon ini dimaksudkan agar risk management berjalan dengan baik, ya. Apapun juga perusahaan kan harus ada manajemen risiko. Apabila menginvestkan piutang, ya, dan menerima order in hand. Jadi menerima order in hand itu berarti kita menyepakati atau kita mengikatkan komitmen untuk menyelesaikan order yang di placement ke kita. Ya, oleh karena itu rumusnya outstanding piutang plus order in hand. Ya, sistem plafon ini dimaksudkan untuk risk control atau business risk management, ya. Dan hal ini tidak bisa diartikan bahwa perusahaan tidak percaya pada customer, ya. Itu pemahaman yang tidak profesional. Karena seluruh perusahaan di dunia ini ya harus tetap ada namanya risk management atau business risk management. Kalau tidak, maka perusahaan bisa masuk terjerumus pada situasi yang berbahaya. Nah, kita harus mengerti juga bahwa kadang-kadang customer ini pembayarannya tidak lancar, ya, tersendat-sendat gitu. Itu tidak selalu dikarenakan karena karakternya, ya, atau customer yang tidak bisa dipercaya. Tetapi bisa dikarenakan faktor teknis lainnya, misalnya mismanagement di dalam keuangan mereka, ya, dan termasuk dalam hal ini musibah, begitu. Jadi kalau bisnis mereka terkena musibah atau kondisi mereka sedang terkena musibah, misalnya saja banjir di Jakarta, gempa bumi, atau musibah-musibah politik dan yang lainnya yang memang itu unpredictable, ya, itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu sistem plafon ini adalah sistem yang memang untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa mengartikan seluruh pembayaran customer yang tidak lancar itu karena karakternya. Tidak. Bisa faktor-faktor yang lain yang menyebabkan ketidaklancaran, ya. Nah, justru yang harus kita antisipasi, karena kalau customer kita itu tadinya memang bisa dipercaya, ya, kredibilitasnya bagus, yang tidak bisa diprediksi atau dikontrol adalah faktor teknis lainnya dan termasuk musibah ini. Ya, siapa yang tahu akan adanya musibah, ya. Nah, ini jadi perusahaan kan penting untuk mengantisipasi itu semua. Maka perlu ada plafon ke customer. Oke. Nah, ini sebagai contoh kasus perhitungan teknisnya, ya. Misal plafon yang diberikan perusahaan ke customer itu misalnya 100 juta gitu. Pada contoh yang pertama, outstanding piutang misalnya saat ini masih ada 76 juta. Kemudian dia placement order yang baru 40 juta. Ya.
sehingga totalnya 116 juta. Maka terjadi over plafon 16 juta. Nah, kalau ini diterima tanpa persetujuan dari direksi, maka ini sudah termasuk penyimpangan, ya, karena over plafon sebesar 16 juta. Nah, sebetulnya apa yang jadi critical point dengan penerimaan tambahan order yang melebihi plafon, ya? Karena apa? Karena kita sudah mengikatkan komitmen, kemudian sudah masuk ke purchasing, sudah masuk ke plan produksi, ya, sudah mempersiapkan kapasitas gitu. Itu yang dimaksud mengapa kita memfilter juga order yang masuk ini dimasukkan dalam kebijakan plafon maksimum dari customer, karena ada kait-kaitannya dengan departemen yang lain gitu ya. Nah, contoh yang kedua, outstanding piutang 34 juta. Nah, dia masukin order in hand 40 juta, ya, dengan plafon 100 juta, maka di sini terjadi under plafon 26 juta. Artinya ya dia tidak melebihi plafon begitu. Dia masih bisa kita terima yang 40 juta ini. Nah, dalam kasus ini customer masih punya plafon order yang bisa masuk sebesar 26 juta, ya, di sini. Jika ordernya lebih besar nilai nominalnya, misalnya 60 juta, misalnya dalam ini bukan 60 tapi 90 juta, ya, jadi kalau yang ini itu masuk 90 juta, maka dia akan over limit gitu ya, over plafon sebesar 24 juta, ya. Maka bukan berarti tidak ada solusi gitu. Ya, selalu ada solusi dalam bisnis, itu selalu ada solusi, ya, apalagi marketing itu tidak ada deadlock. Marketing itu selalu ada solusi, selalu bisa mengkondisikan agar win-win solution. Itu marketing, ya. Jadi solusinya customer bisa melunasi sebagian dari outstanding piutang atau mengatur deliverynya agar tidak melampaui plafon customer. Jadi 90 juta ini mungkin sebagian dimasukkan delivery pas plafon, sebagian mundur, dan dalam hal ini sifatnya belum dikonfirm. Jadi yang melebihi plafon ordernya itu belum bisa dikonfirm, dimasukkan dalam sistem informasi bahwa itu order masih order yang pending, ya, statusnya order pending, belum order yang sudah dikonfirm, ya. Ini penting gitu. Jadi bagaimana marketing pandai mengkomunikasikan dan mencari solusi agar kondisi kebijakan ini tetap bisa diterapkan, sementara order-order itu tetap bisa kita handle dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi sebagian langsung bisa dikonfirm dari 90 juta, yang kelebihan tadi 24 juta itu dimasukkan order pending. Mungkin PO-nya harus dipecah jadi 2, ya. Itu perlu dikomunikasikan dengan customer. Dan dalam hal ini yang perlu diketahui bagi semuanya bahwa customer ini semakin besar, semakin profesional, dan biasanya kalau sudah export oriented, mereka sangat paham dengan namanya sistem plafon ini, karena mereka pun sebetulnya juga menerapkan sistem plafon kepada
buyer mereka atau customer mereka. Sama saja, semua bisnis harus ada business risk management. Semua, tidak ada yang tidak. Kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan business risk management, itu tinggal tunggu waktunya, dia akan mengalami masalah besar. Oke. Nah, selanjutnya plafon ke customer ini bisa dinaikkan atau diturunkan atau dihapuskan sama sekali, tergantung dari kredibilitas atau kondite dari customer yang bersangkutan, atau situasi, ya, situasi ekonomi. Ini saya tambahkan di sini saja. Jadi naik turunnya atau bisa dihapuskannya sistem plafon ini bisa banyak faktor yang menjadi pertimbangan, ya. Yang pertama kredibilitas kondite customer, kemudian situasi ekonomi, misalnya pada saat terjadi COVID, ya, tahun 2019, ya. Nah, di situ pasti plafon ini akan turun banyak sekali tuh di dunia bisnis. Diturunkan bahkan menuju ke cash semua gitu. Tidak ada plafon, dihapuskan. Karena apa? Karena situasi ekonomi yang nggak menentu, perusahaan kan harus menjaga cash flow-nya. Ya. Nah, itu semua orang paham gitu. Yang tidak paham ya sudah, gitu, urusan mereka. Tapi mereka-mereka yang profesional, mereka sangat mengerti kondisi ekonomi pada saat itu, ya. Dan juga tentu kondisi internal perusahaan, ya. Kalau misalnya kita sedang ekspansi dan kita membutuhkan cash flow yang banyak sekali, kemungkinan kita juga akan minta tolong ke customer, tolong sebagian besar dibantu dulu. Kenapa? Karena kita sedang expansion, ya, dan itu sangat-sangat profesional di dalam dunia bisnis, biasa gitu. Artinya kita dengan customer ini sebetulnya kita bisa take and give gitu, ya. Bukan kita take terus dari customer, tapi customer bisa juga take dari kita atau give timbal balik, ya. Itu sangat-sangat bagus. Dan semakin lama hubungan emosional yang terbangun dengan customer, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama demi kemajuan bersama antara kita dengan customer kita atau jaringan customer kita gitu. Jadi pentingnya dalam hal ini hubungan bisnis yang profesional dan saling mengerti satu dengan yang lainnya, ya. Dan perubahan ini, perubahan plafon ini harus disetujui sampai tingkat direksi, ya. Nah, biasanya pertimbangan bisnis yang digunakan adalah sebagai berikut: pertimbangan kondisi finance internal perusahaan, ya. Berarti tadi kita singgung situasi ekonomi, nah, seperti itu, ya. Terus track record pembayaran on time atau overdue, ya. Jadi setiap perusahaan itu bisa mengalami kondisi yang tidak lancar. Setiap perusahaan bisa, bahkan perusahaan raksasa pun bisa mengalami itu, ya, karena hal-hal yang memang unpredictable dan uncontrollable, ya. Terus juga pertimbangan order per bulannya itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya per bulannya cuma 100 juta tapi dia
minta plafon 500 juta itu tidak masuk akal gitu. Jadi kita juga mengukur berapa order rata-rata per bulannya gitu. Kemudian besarnya GPF dari order-order dia, ya, misalnya berapa persen. Ini jadi pertimbangan juga, di mana kita bisa menetapkan plafon yang lebih besar atau lebih kecil. Kemudian kontribusi profit ke perusahaan, misalnya dalam 1 tahun itu berapa, ya, kalau perusahaan kalau customer itu mengkontribusikan profit per tahun misalnya 1 miliar, nah itu juga bisa menjadi pertimbangan, artinya kita bisa naikkan sedikit risk kita untuk customer itu, ya. Termasuk dalam pertimbangan kondisi finance perusahaan, yaitu apakah modal kita cukup untuk membiayai piutang, ya, dan order in hand. Order in hand itu juga membutuhkan modal. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan bahan baku dan segala macam, ya. Jadi pertimbangan capital kita bagaimana? Nah, sistem plafon ini diterapkan di banyak customer kita nantinya yang memang mereka sistem pembayarannya itu tidak cash in advance atau CIA. Ya, pasti kita harus menerapkan itu. Itulah yang dinamakan dengan risk distribution. Ya, jadi kalau kita menginvestkan 1 miliar untuk piutang dan order in hand dibagi 10 customer gitu. Jadi kira-kira rata-rata per customer itu 100 juta. Maka distribusi risiko yang kita lakukan atau risk level kita itu 10%. Kalau terjadi apa-apa dengan satu customer itu 10%. Kalau 2 customer 20%. Nah, tinggal berapa persen GPF yang berlaku itu berapa, atau real GPF-nya berapa. Oke. Kemudian prospektus kerjasama jangka panjang dan bisnis size-nya dari customer itu sendiri seperti apa gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita masuk Alfamart, Indomaret, atau perusahaan yang sudah besar nasional, memang biasanya ketidakmampuan kita itu adalah memberikan plafon berapa, karena mereka kan raksasa gitu, ya. Nah, di situ biasanya yang bisa membiayai mereka atau kerjasama itu mereka-mereka yang big capital. Sementara kita small scale business ini itu belum bisa membiayai piutang yang terlalu besar gitu, ya. Nah, tetapi itu masih bisa kita cari jalan keluar, yaitu tripartit dengan pihak perbankan atau investor. Nah, jadi kalau bisnis kita itu jangan terbiasa ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini mentok, itu mentok. Jangan seperti itu. Bisnis itu akan selalu ada jalannya. Dia akan menemukan jalannya sendiri dan tinggal kita mau mencari jalannya atau tidak. Gitu. Yang ketujuh adalah situasi ekonomi, ya. Termasuk dalam nomor 6 prospektus jangka panjang dengan customer ini seperti apa. Customernya ini manajemennya bagus dan dia ekspansi terus-menerus dan profesional sekali, sehingga kita lihat prospektusnya dia akan kelihatannya ini perusahaan sangat bagus dan potensial untuk berkembang. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kita juga untuk mengubah plafon ke customer. Yang ketujuh, situasi ekonomi seperti tadi yang kita singgung gitu, ya. Termasuk dalam ini tingkat suku bunga bank itu menjadi parameter penting. Kalau pada saat tahun berapa ya, aku lupa, saat itu bunga bank itu gejolak gitu.
tinggi sekali karena ada gejolak dolar gitu. Bunga bank itu bisa sampai 2,5% sampai 3% per bulan. Tentu ini akan mempengaruhi sistem plafon yang atau besarnya plafon yang diberikan ke customer. Ya, jadi ini wawasan yang lebih luas mengenai memahami plafon maksimum ke customer atau sistem plafon ke customer. Oke, saya kira gitu aja. Thank you.